Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan tanda diakritik. Ya, tanda diakritik dalam bahasa Aceh. Nah, apa itu tanda diakritik? Sebelum kita lihat apa yang dimaksud dengan tanda diakritik, saya akan memperlihatkan beberapa contoh penggunaan tanda diakritik. Ya, perhatikan di sini. Jadi ada kata buh, gidang, sah, raya, be, dan malim. Ini semua adalah kosakata bahasa Aceh. Perhatikan arah kursor yang saya tunjuk, yang ini, yang bercetak tebal ini. Kemudian yang ini. Kemudian yang ini. Lalu yang ini. Dan yang ini. Nah, yang saya tunjuk tadi, ini, yang ini ya. Yang ini. Kemudian yang ini. Ini. Lalu ini. Berikutnya yang ini. Itu namanya tanda diakritik. Jadi bahasa Aceh itu ketika kita menulis kosakata bahasa Aceh itu kita menggunakan tanda diakritik ini. Nah, yang saya tunjuk ini ya. Bukan hurufnya ya, tapi tanda yang di atas huruf ini. Nah, bahasa lain yang juga menggunakan tanda diakritik ini misalnya bahasa Perancis ya. Setahu saya bahasa Perancis itu bahasa ini juga menggunakan tanda diakritik. Namun tanda diakritiknya itu lebih lengkap ya dibandingkan dengan bahasa Aceh. Nah, itu yang dikatakan itulah dia tanda diakritik. Nah, kalau contoh penggunaannya ya ini. Misalnya di buh ya. Ini bacanya buh, bacanya gidam. Ini sah. Kemudian ini be, ini malim. Nah, mengapa ini tidak saya sebutkan? Ini untuk perbandingan saja dengan yang ini. Nanti akan saya jelaskan mengenai ini. Mengapa? Karena antara yang tidak ada tanda seperti ini, huruf E saja, tanpa ada tanda seperti ini dan ini, itu beda pelafalannya. Beda pelafalannya. Dan bahasa Aceh cukup banyak menggunakan tanda diakritik seperti ini untuk membedakan pelafalan. Nah, jadi sangat bermanfaat terutama bagi mahasiswa yang mempelajari bahasa Aceh. Jadi mudah dibedakan. Dan saya berharap kalian bisa memahami dengan baik tentang tanda diakritik ini karena untuk seterusnya sampai dengan akhir pertemuan kita akan menggunakan tanda-tanda diakritik ini. Jadi berdasarkan contoh tadi yang dikatakan dengan tanda diakritik itu adalah tanda baca tambahan pada huruf yang sedikit banyak mengubah nilai fonetis huruf tersebut. Kalian barangkali masih ingat ya penjelasan saya di fonologi kemarin. Ya, di fonologi kemarin bahwa ada bunyi-bunyi bahasa walaupun dia itu ditulis menggunakan tulisan ortografi yang sama, tetapi sebenarnya dia berbeda. Misalnya kata apel itu sama-sama menggunakan huruf E, tetapi nilai fonetisnya beda. Yang satu E, yang satu E. Sehingga maknanya pun berbeda. Ini yang dikatakan dengan nilai fonetis. Kalau kita tulis dengan huruf Latin sama saja dia. Apel, A-P-E-L. Apel, A-P-E-L juga. Tetapi secara fonologi ya, dia berbeda sehingga maknanya berbeda. Sehingga bunyi E dan E itu adalah dua bunyi yang berbeda. Fonem ya, dua bunyi yang berbeda. Mengapa? Karena dia itu membedakan makna. Nanti kalau sudah lupa tolong diingat kembali materi fonologi. Nah, kalau dalam bahasa Aceh kita bisa lihat. Misalnya kata ini ya,
dan ini. Coba perhatikan, tanda diakritiknya beda. Ini, pada kata ini, tanda diakritiknya itu naik ke sebelah kanan. Naik ke sebelah kanan ini. Kalau ini naik ke sebelah kiri. Bacanya, kalau ini kita baca kih. Kih. Artinya kantong. Kantong yang dimaksud di sini bukan kantong goni atau plastik ya, tapi kantong di sini yang maksudnya lebih kepada kantong yang ada di baju misalnya. Atau di celana, itu kih namanya. Satu lagi keh. Ya. Seandainya tanda ini tidak ada ya, tanda ini tidak ada, kita bisa pastikan bahwa akan sulit kita membedakan cara membacanya. Akan sulit kita membedakan cara membacanya. Terutama bagi yang bukan penutur asli bahasa Aceh. Sulit. Kalau tanda ini kita buang. Tapi dengan ada tanda ini, kita bisa baca, oh kalau ada tanda seperti ini berarti kih bacanya. Kalau ada tanda seperti ini berarti keh bacanya. Maknanya berbeda ini. Yang satu ini maknanya kantong, ya kantong baju atau kantong celana. Keh, korek api. Beda. Jadi kalau penutur bahasa Aceh barangkali tahu, tapi yang di luar bahasa Aceh sangat perlu tanda diakritik ini. Contoh yang lain adalah ini ya. Kalau seandainya tanda ini tidak ada, berarti kan tanda ini tidak ada. Itu akan sulit juga kita membacanya. Tapi dengan ada tanda seperti ini, di sini kita bisa tahu, oh ini bacanya kom, sengau ya. Ketika kita sampai ke huruf O, itu kita om bacanya. Udara keluar melalui hidung. Sehingga kita baca kom. Artinya bau busuk. Tapi kalau yang seperti ini bacanya kop. Kop itu menelungkupkan. Misalnya ada mangkok, ya, mangkok kita telungkupkan, itu kop namanya. Ada gelas kita telungkupkan, itu juga kop namanya. Ya, jadi berbeda dia. Jadi tulisan tanda diakritik ini dia membedakan membedakan cara pelafalan. Begitu juga dengan ini, perhatikan. Kalau ada tanda seperti ini, ya, ini tulu namanya. Bacanya tulu. Tulu artinya burung pipi. Kalau ini tulo, beda ya. O. Ini O, ini O. Ini tuli artinya. Tulo. Ini tidak sama ya. Coba simak baik-baik ya. Saya baca. Tulo. Kalau ini O, bibir kita bibir kita maju ke depan. O. Ini ya. Tulo. Kalau ini tidak, agak lebar. Tulo. Atau tidak maju seperti ketika kita mengucapkan bunyi O ini. Nah, itu. Jadi membedakan makna. Inilah tujuan penggunaan tanda diakritik. Begitu ya. Jadi mengubah nilai fonetis ya. Jadi dengan adanya tanda diakritik ini, dia sedikit banyak mengubah nilai fonetis. Artinya ketika kita membacanya itu ketika kita baca kita bisa tahu kalau yang tandanya seperti ini berarti kita baca kih. Kalau tanda seperti ini kita baca ke, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mudah untuk membedakan? Saya akan memberikan beberapa clue ya, tetapi clue yang saya berikan di sini tidak bisa saya berikan contoh untuk beberapa bunyi karena tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi saya akan mengasosiasikannya dengan bahasa Indonesia. Misalnya ini. Bunyi ini itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita lihat pada kata misalnya soto. Itu.
Kalau kalian misalnya nanti mendengar kosakata bahasa Aceh, karena nanti akan ada tugas yang saya berikan, saya baca sebuah kata dalam bahasa Aceh, tulis menggunakan tanda-tanda diakritik ini. Nah, asosiasinya kalau dalam bahasa Indonesia, bunyi ini yang kita tulis dengan tanda ini itu berada, kalau dalam bahasa Indonesia ada pada kata sutu, ya, dia ada pada kata sutu. Kemudian ini, nah ini yang saya tidak bisa memberikan contoh ya, karena tidak ada bunyi ini dalam bahasa Indonesia setahu saya ya. Cuma kalian simak saja bunyinya seperti ini kira-kira. Bunyinya e. Itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya di ini kan bukan Indonesia, bukan ya. Makanya saya bingung mau memberikan contoh apa dalam bahasa Indonesia karena bunyi ini memang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Tapi kalian ingat saja yaitu bunyinya itu bunyinya. Nah, kalau yang ini yang tandanya seperti ini ya. Contoh tadi ya. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini kita baca sengau. Bunyi sengau itu seperti bunyi ain dalam bahasa Arab. Bunyi ain dalam bahasa Arab. Nah, kalau sengau. Ya, ini ya yang tanda apa ini. Kemudian kalau yang tidak ada tanda apa-apa, kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya bisa kita lihat pada kata besar. Dia. Coba yang sering keliru membedakan antara bunyi ini dan bunyi ini. Ini beda ini bunyinya ini. Kalau ini bacanya ya. Ya, maaf. Kalau ini bacanya Ini ini Nah, untuk mudah menandai bunyi ini, kalian bisa mengasosiasikannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya besar. Berarti kalau tidak ada tanda ini bunyinya Nah, itu. Contoh lain kera, sama ini dia bunyinya. Itu kalau contoh dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini bunyi dengan tanda ini naik ke atas. Ini kalau dalam bahasa Indonesia bunyinya ada pada kata misalnya ej. Nah, kalau berarti ini bunyinya. Satu lagi yang ini. Yang tandanya di tanda garis ini tapi dia mereng ke kanan ya, naik ke kanan. Misalnya pada kata sate. Nah, itu. Kalau ada bunyi seperti itu dalam bahasa Aceh, kalau kalian simak, terdengar bunyi seperti berarti ini tulisannya. Kalau berarti ini tulisannya. Kalau ini tulisannya. Kalau ini tulisannya. Kalau yang ini. Yang ini. Kalau yang ini. Nah, kalau yang bunyi ini mudah asosiasinya. Ada pada kata sutu. Atau kata lain misalnya bubuk. Nah, ini dia. Kalau ini mudah sekali. Sengau dia. Misalnya saat, Jumat. Nah, ini dia tandanya. Itu kalau asosiasi dalam bahasa Indonesia. Ini pada kata ini misalnya besar, kera, berapa. Nah, ini dia. Ini juga tulisannya. Kemudian ini misalnya pada kata ej, bebek. Nah, ininya. Kalau dia bunyi ini tulisannya. Kalau bunyi seperti ini bacanya misalnya pada kata sate, adik, Nah, ini dia tulisannya. Nah, saya berharap ini bisa kalian bedakan untuk mempermudah ketika menulis kata-kata dalam bahasa Aceh nantinya. Karena kedepannya akan terus kita gunakan tanda-tanda yang seperti ini. Jadi kalau belum paham diulang lagi, didengar lagi dengan baik supaya betul-betul paham. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat mengenai sejarah sistem tulisan bahasa Aceh. Nah, kalau kalian lihat yang tanda diakritik seperti ini ya, tanda diakritik seperti ini. Ya, tanda diakritik seperti ini ya, yang ini.
ini sebenarnya cikal bakalnya dari orang Belanda. Ya, cikal bakalnya itu dari orang Belanda. Nah, ini sejarah singkat ya, sejarah singkat yang akan saya jelaskan. Jadi ketika orang Belanda datang ke Aceh dulu, itu mereka sudah menjelaskan bagaimana sistem penulisan dalam bahasa Aceh, ya. Ya. Jadi penggunaan tanda-tanda diakritik di atas itu diperkenalkan oleh orang Belanda. Ya, ketika orang Belanda datang ke Aceh, itu mereka melihat menyimak kosakata bahasa Aceh dan mereka bingung bagaimana menuliskannya ke dalam sebuah tulisan. Nah, maka ditulislah oleh orang Belanda ya. Ditulis oleh orang Belanda. Yang pertama pada tahun 1613. Orang Belanda yang bernama Frederik de Houtman van Gouda dalam kamusnya, ini ya nama kamusnya Sprekende Woordboek. Ya, maaf kurang tepat saya membaca dalam bahasa Belandanya, tapi ini kamusnya. Nah, jadi ditulis oleh si Frederik ini, ya, Frederik menulis bahasa Aceh. Ya. Dia menulis kosakata bahasa Aceh dengan tulisan Latin. Jadi ini yang paling awal dilakukan oleh orang Belanda, namanya Frederik de Houtman van Gouda di tahun 1613. Kemudian di tahun 1894, orang Belanda yang namanya Snoeck-Oorgroene, ya, Snoeck-Oorgroene ini dia menulis dalam membuat sebuah tulisan ya, membuat buku ya, ini buku yang ditulis oleh Snoeck-Oorgroene di tahun 83, di tahun 1894, 2 jilid. Di situ dia menulis dengan menggunakan kosakata menulis bahasa Aceh. Ya, dia menulis bahasa Aceh menggunakan tanda-tanda diakritik di atas tadi. Nah, ini contohnya. Tapi ini sudah mengalami beberapa perubahannya. Tapi intinya, ini tanda-tanda diakritik ini sebelumnya sudah digunakan oleh Snoeck. Nah, itu. Kemudian ejaan ini ditulis oleh Snoeck secara lengkap, yang secara khusus maksud saya, dalam tulisannya yang berjudul ini ya. Ini ditulis secara lengkap. Di sinilah ditulis oleh Snoeck secara lengkap dalam tulisannya. Ini judul tulisannya. Ini tulisan bahasa Belandanya ya, saya tidak bisa membaca ini. Jadi tulisan tentang penggunaan tanda diakritik ini ditulis oleh Snoeck di tulisannya, ya, Student over Aceh Vlak and Schriftler. Nah, tulisan Snoeck inilah yang menjadi cikal bakal ejaan bahasa Aceh yang sampai hari ini kita gunakan dengan beberapa perubahan. Nah, jadi tanda-tanda diakritik seperti yang saya jelaskan tadi itu adalah ejaan bahasa Aceh. Siapa yang memperkenalkannya? Snoeck. Maka ejaan bahasa Aceh ini sering disebut dengan ejaan Snoeck. Ya, ejaan bahasa Aceh itu sering disebut dengan ejaan Snoeck. Nah, begitu ya. Jadi dari ejaan bahasa Aceh inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berkembangnya ejaan bahasa Aceh kemudiannya. Jadi intinya adalah ketika
Penggunaan tanda-tanda diakritik seperti ini termasuk bunyi ini ya, o, e, ini diperkenalkan oleh Snow. Nah, itu intinya seperti itu. Ya. Dan tentang ini ditulis secara khusus di sini ya, dalam tulisan Snow juga ini tulisannya. Dan ini merupakan cikal bakal ejaan bahasa Aceh yang kemudian disebut dengan ejaan Snow. Ya. Jadi begitu ya. Jadi ejaan Snow inilah sampai sekarang kita mengenalnya dengan nama ejaan Snow. Nah, seperti itu. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, ya, ejaan Snow ini mengalami perubahan, mengalami modifikasi, ya, perubahan kecil ya. Baik di zaman penjajahan Belanda maupun di zaman setelahnya. Perubahan itu pernah dilakukan secara langsung ya oleh orang-orang yang menuliskan istilah-istilah bahasa Aceh di spanduk dan surat kabar, terutama oleh penulis-penulis hikayat. Itu perubahan pertama. Perubahan kedua itu pernah dilakukan dalam seminar pembinaan dan pengembangan bahasa Aceh tahun 1980 dalam rangka Dies Natalis Universitas Syakuala ke-19. Nah, itu pernah juga dilakukan perubahan berdasarkan makalah yang dari Dr. Andes Budiman Sulaiman. Kemudian Dr. Andes Ibrahim Makam dari Universitas Syakuala dan Abu Bakar dari PDIA, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Itu perubahan yang kedua ya. Namun demikian, perubahan ini sebenarnya tidak berbeda dengan ejaan Snow yang telah disesuaikan mengikuti ejaan Republik. Nah, itu ya. Perubahan ketiga itu terjadi pada tahun 1992 dalam sebuah lokakarya yang dilaksanakan oleh P3KI, Pusat Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Islam. Itu perubahan yang ketiga. Nah, untuk memperoleh saran tentang ejaan, untuk mentransliterasi terjemahan Al-Quran Al-Karim oleh Tengku Mahyidin Yusuf dalam bahasa Aceh yang ditulis dengan huruf Arab. Nah, itu perubahan juga. Nah, itu sekilas ya mengenai perubahan-perubahan ejaan bahasa Aceh. Jadi intinya ejaan bahasa Aceh ini dikenal dengan nama ejaan Snow. Jadi tanda-tanda diakritik seperti ini ya, tanda-tanda diakritik seperti ini namanya ejaan Snow. Begitu. Sekarang kita kenali nama-nama tanda diakritik. Nah, ini fokusnya jangan di huruf ya, tapi fokusnya di tanda yang ada di atas huruf. Kalau tanda seperti ini tandanya sebenarnya dia runcing ke atas. Ini tanda ini ya, ini tanda ini bukan ini. Tapi tanda yang ini, yang di atas huruf, ini namanya aksen makron. Kemudian tanda seperti ini, titik 2 di atas ini namanya aksen trema. Kemudian tanda yang seperti ini namanya apostrof. Kemudian yang tanda seperti ini namanya aksen grave. Lalu yang tanda seperti ini namanya aksen egu. Nah, ini istilahnya. Dan saya hanya menyebut nama seperti ini, nama-nama ini, tidak semua nama tanda diakritik, karena yang paling banyak dipakai dalam bahasa Aceh ya tanda-tanda ini. Jadi saya tidak menyebutkan nama tanda diakritik yang lain karena memang tidak digunakan dalam bahasa Aceh, dan ini yang memang digunakan sekarang. Begitu. Kemudian, nah, terakhir, tadi kalian sudah menyimak penjelasan saya terkait cara membacanya.
cara membacanya. Sekarang saya ulangi sedikit. Saya ulangi sedikit mengenai bagaimana cara bacanya ya. Ini, kalau yang seperti ini bacanya O. Misalnya pada kata, kalau dalam bahasa Indonesia ada soto. Kemudian yang ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian menyimak, ketika dilafalkan berarti ini dia. Kalau ini seperti bunyi ain. Bunyi ain. Nanti dia ada di vokal A, bacanya A. Kalau ada di vokal U, bacanya U. Kalau ada di vokal I, bacanya I. Jadinya A, U, I. Nah, itu ya. Ketika sengau seperti itu, tandanya tanda ini. Lalu ini tidak ada tanda apa-apa. Misalnya kalau bahasa Indonesia, pada kata besar, kera, berapa. Jadi kan bunyinya Nah, jadi ini. Kemudian pada kata kalau bahasa Indonesia ejek. Misalnya ejek. Nah, itu ya. Lalu misalnya pada kata kalau bahasa Indonesia sate. Nah, ini hanya membantu kalian untuk memahami bunyi-bunyi dalam bahasa Aceh yang ini ya. Nah, begitu ya. Baik. Kalau pada kata misalnya saya bacakan ini ya. Ini kan tandanya ini. Bacanya bo. Kemudian ini kan kan. Jadinya kalau kita baca gideng. Ini kan A. Karena dia ada di vokal A, kita baca sah. Ini rayu. Ah, itu. Kemudian ini B. Artinya jangan. Yang sebelah kanan ini arti ya, yang diapit oleh petik tunggal ini jangan artinya. Kalau B ingat yang tadi ya, yang tadi B nah berarti ini dia B tandanya naik ke atas sebelah kiri. Malim tandanya naik ke atas sebelah kanan. Nah, berdasarkan ini saya ingin kalian mengerjakan tugas. Jadi tugasnya begini. Kalian simak baik-baik yang saya baca. Lalu kalian tuliskan di kertas. Sesudah itu kalian foto, nanti kalian kirimkan ke Google Form yang akan saya kirimkan kepada kalian. Atau ada di link deskripsi di video ini di bawah di YouTube. Link deskripsi YouTube yang di bawah, di deskripsi YouTube di bawah nanti ada link, kalian bisa klik link itu untuk mengumpulkan tugas itu. Jadi tulis tangan, kalian foto lalu upload ke Google Form, dan link Google Form kalian lihat di bawah video YouTube ini di bagian deskripsinya. Oke ya. Kalian simak baik-baik yang saya baca, lalu tuliskan ke dalam bahasa Acehnya, dalam bentuk tulisan. Simak baik-baik. Pertama, muge. Pujo. Kemudian lun. Un. Jalu. Denge. Gadeh. Kebeh.
Kemudian pa-a, pa-a, cho, ya, cho, cho. Idah, idah, idah. Ya, itu saja saya rasa. Oh ya, satu lagi ada yang lupa saya jelaskan, yaitu ada satu lagi ya, ini ya. Lupa saya tadi, ada yang huruf O tapi dia tidak memiliki tanda. Tidak ada tanda apa-apa dia. Nah, dia tidak memiliki tanda apa-apa. Nah, ini ya. Nah, jadi dia tidak ada tanda apa-apa. Ini O. O ya. Misalnya pada kata toko. Nah, kalau dia O, tidak ada tanda apa-apa. Itu O bacanya. Kalau ini bacanya O, kalau ini bacanya E, kalau ini O, ini A, ini E, ini E, ini E. Gitu ya. Jadi seperti itu, silakan dikerjakan beberapa kata yang saya dikti tadi. Silakan di foto nanti, lalu di-upload ke Google Form yang linknya nanti bisa kalian lihat di bawah deskripsi yang ada di bawah video ini. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaannya, di mana kita mengambil tanda-tanda diakritik ini kalau kita mengetik? Nah, tanda diakritik ini kalau kita mengetik itu bisa kita ambil kalau misalnya kita menggunakan Word, bisa kita ambil di sini, ya, bisa kita ambil di insert, klik insert, yang tabnya berada sesudah home, klik insert, nanti pilih simbol, klik more simbol. Nah, inilah dia. Kalian bisa lihat sejumlah tanda dia ini ya. Banyak sekali ini. Nanti pilih misalnya ini ya, IPA extension. Nah, ini dia. Kemudian apalagi Latin. Nah, ini. Nanti bisa kita scroll langsung ke bawah. Nah, ini ya, ini tanda-tanda diakritik. Ini E, ini E. Ada tanda E tapi tudung lagi. Ini kita tidak pakai dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh tidak ada ini. Tidak kita gunakan ya. Yang kita gunakan bunyi-bunyi yang saya sebut tadi. Ini juga sama ini. Ini tidak kita gunakan dalam bahasa Aceh, tidak ada. Yang kita pakai yang ini, yang ini. Yang ini juga tidak. Nah, begitu ya. Jadi itu cara mencarinya di Word, dokumen Word. Begitu juga di PowerPoint juga bisa kalian cari di PowerPoint, yaitu di insert juga. Ya, pilihannya sama. Baik, cukup itu penjelasan dari saya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana sistem bunyi dalam bahasa Aceh. Sekian, terima kasih. Dikerjakan tugas yang saya diktikan tadi. Dan mengenai kapan kumpulnya akan saya sampaikan melalui grup WhatsApp nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.